kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ririn Manistarani, yang kedua yakni ada Ririn Rusmayanti, yang ketiga ada Taufikur Rahman Juarez, yang keempat ada Ahmad Jaki Taufikul Hakim, dan yang terakhir ada Muhammad Gilang Abiansa. Di sini kami akan mendemonstrasikan program kami yakni tentang aplikasi perpustakaan. Oke, jadi dalam pembuat pemrogramannya kita menggunakan NetBeans. Langsung saja kita buka NetBeans. Kita membuat proyek perpustakaan. Terdapat beberapa package. Ini ada source package berisi image dan kelompok 2 perpus. Image ini berisi icon-icon atau gambar-gambar yang untuk ditampilkan, yang diperlukan untuk GUI kita nanti, yang GUI kita. Oke, yang kedua ada kelompok 2 perpus, ini berisi source kodenya dan juga JFrame untuk GUI-nya, tampilan GUI-nya. Yang pertama ada from login. Dan di from login ini untuk login ya, terdapat username dan password yang nanti si pengguna menginputnya dan menekan tombol button login untuk loginnya. Nah, oke, kita ke source. Nah, di sini ada jadi program ini menggunakan beberapa paket ya, dan paket ini dan mengimpor kelas-kelas yang dibutuhkan. Jadi termasuk pengaturan antarmuka pengguna, koneksi database MySQL, dan fungsi keamanannya. Nah, di situ ada public main menu, M kecil sama dengan new main menu, dimana ini untuk membuat instance dari kelas main menu yang mungkin merupakan frame atau bagian lain dari aplikasi. Atau bisa juga ini public main menu dengan metodenya new main menu ini untuk memanggil atau menghubungkan si frame main menu ini dari Gframe from login ke Gframe main menu. Nah, di situ ada public from login, ada edit komponen, set shape, new round, rectangle, 2D label. Nah, itu adalah konstruktor. Jadi konstruktor melakukan inisialisasi komponen GUI-nya ya, menggunakan metode init komponen dan mengatur bentuk frame menjadi segi 8. Nah, di situ ada juga, jadi kode GUI-nya ini dibuatnya otomatis. Jadi sebagian besar kodenya itu berhubungan dengan data letak dan tampilan from login. Nah, di situ ada event listener-nya, terdapat event listener yang menangani peristiwa mouse dragging atau pressing sehingga frame dapat ditarik. Nah, di sini ada private void buat button loginnya, jadi action formatnya, dimana ada string void, dimana menggunakan hashing MD5 ini untuk menghash password yang telah kita masukkan atau telah yang diberikan oleh si admin itu. Nah, selanjutnya ada text password atau action format. Nah, ini ketika diklik itu nanti akan mencoba apakah ini passwordnya benar atau salah. Maka jika benar, login berhasil. Nah, selanjutnya ada public void user. Nah, public void user ini fungsinya untuk mengambil data user dari database PHP My Admin yang kita pakai. Nah, selanjutnya di sini paling bawah ini kita ada variable declaration. Nah, ini adalah label-label yang kita pakai tadi di desain. Nah, ini seperti username itu termasuk label, di label password, di label. Nah, Selanjutnya kita ke Gframe buku form. Oke, di sini untuk menginput data-data buku. Untuk menginput buku yang nantinya ketika dipencet button tambah data akan disimpan di
di database kita MySQL. Oke, ini source kodenya beberapa import dan ini ada beberapa metode ya. Ini ada metode buku form, ada untuk edit data buku dan tambah data buku. Ini fungsinya nanti ada di samping menu utama kita. Nanti bisa diedit pada tinggal mencet tombol edit atau tambah data buku. Selanjutnya, oke, ini kita selanjutnya ada metode tambah buku action, update buku actionnya. Nah, ini ada beberapa metode untuk pengembalian untuk di return. Nah, selanjutnya ini ada label-label yang ada di desain. Selanjutnya kita ke codingan ke source kode koneksi. Nah, kode ini berfungsi untuk menghubungkan antara program kita terhadap database kita di MySQL dengan database kita mempunyai nama perpustakaan. Jadi tinggal kita hubungkan saja di sini. Selanjutnya ke mahasiswa form. Ini hampir sama seperti tadi. Ini untuk menambah data mahasiswa dengan npm nama jurusan kelas. Source code mungkin hampir mirip ya, seperti tadi yang di data buku. Seperti ini. Selanjutnya ke main menu. Nah, main menu ini yang tadi seperti disebutkan, ini terdapat untuk menambah, tambah, untuk edit, hapus, selesai, refresh. Nah, ini untuk menerapkan sistem CRUD. Ya, untuk menerapkan sistem CRUD-nya. Ini adalah main menunya. Nah, source code-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Gframe main menu ya. Nah, di sini pertama kita mengimport dahulu. Nah, ini import-importnya dah kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke public class main menu. Nah, ini extend itu untuk kayak mewariskan dari si Java X Swing Gframe. Nah, selanjutnya masuk ke public main menu. Nah, di sini untuk mengatur atau mengatur data dalam table. Nah, ini. Selanjutnya ada, nah ini kita lewat aja karena ini untuk hanya variasi tombol-tombolnya saja, kita lewat saja. Nah, di sini ada button search. Nah, ini fungsi pengkondisian ini jadi fungsinya untuk jika kita mengetikkan nama di teks Di kotak pencarian. ya, nah nanti misalnya kita mencari Gilang, maka di tabelnya akan memunculkan nama si pengguna itu, Gilang. Untuk pengkondisian ini, jika mahasiswa maka akan dicari mahasiswa, jika buku. Nah, selanjutnya ada btn search. Nah, gak usah dah, itu lewat saja. Selanjutnya ada nah ini juga lewat karena ini cuma event listener dari tombol-tombol atau button-button yang kita letakkan di Gframe-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke private void load table. Nah, ini load table private void load table arsip ini tadi fungsinya untuk mengambil data atau mengambil data dari database. Nah, ini ada ID, judul, buku, pegawai, mahasiswa, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Selanjutnya ada, nah sama saja ini load table buku, load table pegawai atau mahasiswa. Selanjutnya ada public void view nib. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan nib dari si admin. Nah, fungsinya untuk menampilkan. Selanjutnya ada public void get user. Nah, di sini sama saja seperti
sebelumnya sama seperti public void user. Nah, bedanya kita mencari atau mengambil mengambil database dari mengambil data user melalui database. Nah, selanjutnya ada fungsi function public void delete user. Nah, di sini fungsinya untuk sesuai namanya untuk menghapus user atau bisa saja buku, bisa saja adminnya bisa dihapus oleh kita. Nah, ini adalah label-label dari JFrame yang kita pakai. Nah, selanjutnya kita ke JFrame pegawai form. Sama aja seperti tadi untuk menginput data untuk seperti untuk adminnya, untuk membuat si admin login tadi. Login kan harus mempunyai akun user. Nah, ini untuk membuat akun user tersebut yang disebut adminnya. Seperti tadi, yang kan source kodenya hampir mirip seperti tadi. Ini untuk membuat adminnya. Selanjutnya kita ke JFrame pinjam form. Nah, ini terdapat ini formulir untuk meminjam buku. Ada kode buku, ada NIP, NPM. Nah, setelah kita memasukkan ini, nanti akan dicek data, akan keluar output berupa keterangan bukunya. Setelah benar datanya, bisa ditambah data dan nanti akan masuk ke database peminjaman. Nah, ini source kodenya. Oke, selanjutnya ada JFrame source code dari JFrame pinjam buku ya. Nah, di sini ada seperti biasa ada importnya yang kita panggil. Nah, selanjutnya ada public class pinjam form. Nah, ini sama saja seperti fungsi JFrame sebelumnya, kita mewariskan dari Java X.swing JFrame. Selanjutnya ada function coba ke atas lagi. Ada public pinjam form. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah atau membuat pengkondisian di mana jika kita mengedit maka akan menampilkan sebuah panel edit data peminjaman. Selanjutnya, nah, sama seperti tadi, ada jika kita ingin menambah data maka akan muncul panel tambah data peminjaman. Selanjutnya ada public void view mahasiswa. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data mahasiswa yang sudah kita tambah atau kita add, kita masukkan ke dalam database. Selanjutnya ada public void view pegawai. Function ini sama saja seperti view admin atau ya itulah. Jadi fungsi ini sama saja seperti function mahasiswa yang tadi. Fungsinya untuk menampilkan data si admin melalui table. Nah, di sini, di bagian itu ada perulangan yang menggunakan while. Nah, di while itu bisa get stringnya nama stringnya ini press get string. Selanjutnya ada public void view buku. Nah, di sini sama saja sih, fungsinya untuk menampilkan data buku yang kita masukkan ke dalam database atau yang kita tambahkan ke dalam database. Selanjutnya ada private void check data. Nah, di sini untuk fungsinya untuk mengecek data dari mahasiswa, admin, dan buku. Selanjutnya ada private void tambah pinjam atau pinjam buku. Nah, tadi fungsinya ini fungsi untuk dari button peminjaman. Nah, selanjutnya ada update. Nah, ini fungsinya untuk mengupdate atau merubah dari data-data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, terakhir, ada label-label yang kita pakai di dalam JFrame. Selanjutnya kita ke test package. Ini tidak ada apa-apa. Nah, di libraries ini terdapat file jar, file
file jar seperti MySQL untuk mengkoneksikan program kita ke database-nya. Ada Rojarusan untuk mendesain button login, ya, ada timing framework juga, ya, juga tidak ada apa-apa. Langsung saja kita coba demo, kita coba jalankan, kita run programnya. Nah, pertama-tama kita memasukkan username kita. Nah, ini ada jajki123 dan passwordnya. Kita login. Nah, kita masuk ke menu tampilan utama ya. Nah, di situ ada peminjaman, buku, siswa, admin, dan kredit. Dimana di tombolnya ada bisa tambah, edit, hapus, refresh, dan selesai. Nah, selesai ini untuk kita kalau sudah peminjaman buku, kalau kita tekan selesai maka ada pengembalian ya, pengembalian buku tersebut. Nah, kita misalnya di sini ada tambah buku, ini kita masukkan kode bukunya, judul bukunya apa, misalnya Malin Kundang, ada penerbitnya. Nah, penerbitnya siapa aja ya. Nah, ada pengarang, ya, dan kita masukkan tahun terbitnya. Setelah beres kita kita tekan tambah data. Nah, penyimpanan sudah berhasil ya. Kita refresh. Nah, maka data buku yang kita masukkan tadi sudah ada di tampilan menu ya. Nah, selanjutnya ada di bagian siswa. Nah, kirim jurusan K dan kelasnya kita masukkan kelas ini 3F. Setelah beres kita ada tambah data, kita refresh. Nah, tadi data yang siswa kita yang masukkan nih, atau mahasiswa kita yang masukkan bertambah ya, dan tertampil di menu menu. Sekarang ada admin atau pegawai ya. Nah, di sini kita masukkan nicknya atau nomor pegawainya, ada namanya, lanjut ada username-nya, dan masukkan passwordnya. Tambah data sudah berhasil, kita refresh dan sama akan tertampil. Nah, kita coba menu peminjaman ya. Nah, kita tambah peminjaman, kode bukunya apa? Tadi ya data yang kita sudah masukkan ya, kode bukunya, penyimpanan siapa, kita cek data. Nah, di situ ada tertampil ya. Kalau sudah benar kita tambah data. Nah, penyimpanan data kita refresh. Nah, itu tertampil di menu belanda ya, peminjaman. Nah, ketika kita sudah membaca atau ingin mengembalikan, maka kita akan tekan selesai. Buku telah dikembalikan. Kita refresh. Nah, di arsip ini kita refresh. Nah, di kredit nih ada kreditnya tambahan ya, dimana ada kelompok 2 dan kelas ini untuk menandakan bahwa yang membuat ini adalah kelompok 2. Setelah beres kita bisa logout. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Alhamdulillah.